Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu yang berjudul integrasi iman, ilmu dan amal. Materinya ini yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, dan yang keempat integrasi iman, ilmu dan amal. Iman. Perkataan iman berarti membenarkan. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran dan caranya dalam surat At-Taubah ayat 62 yang bermaksud dia Muhammad itu membenarkan mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada orang yang beriman. Iman itu ditunjukkan kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul. Iman itu ada dua, iman hak dan iman batin. Yang kedua, pengertian berdasarkan hadis. Definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan suatu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam suatu keyakinan. Maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan segala tindakannya yang sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip, atau juga pandangan dan sikap hidup. Pengertian iman menurut ulama. Para iman dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini antara lain seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Aisyah radhiyallahu anha berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Imam Al-Ghazali menguraikan makna iman. Pengakuan dengan lidah atau lisan membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Yang kedua ilmu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi atau teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Rifki Rizpadani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ilham. Yakni ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Lanjut. Amal. Amal adalah perbuatan manusia. Amal pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu amal lahiriah dan amal batiniah. Amal lahiriah adalah amal yang dilakukan oleh anggota badan berzikir, sholat seperti berzikir, sholat, puasa, dan lain-lain. Sedangkan amal batiniah adalah perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan oleh hati, seperti beriman, bersabar, bertawakal, ikhlas, dan lain-lain. Lanjut. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran yang artinya bagi berikut. Tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik di Dinul Islam seperti sebatang pohon yang baik. Akarnya kokoh, menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Quran surat 14 ayat 25 sampai 24 sampai 25. Lanjut. Ayat di atas mengidentikan
bahwa iman adalah akar, ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Iptek dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh bukan kerusakan alam. Lanjut. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Amal yang ikhlas itu merupakan amal perbuatan yang berangkat dari keyakinan semata-mata karena Allah, bukan karena niat-niat lain yang ada di balik itu. Ciri dari sebuah perbuatan atau amal yang ikhlas adalah apabila ia dilakukan dengan cara yang terbaik atau the best. Manusia yang berangkat dari niat yang benar, ikhlas kepada Allah, kemudian dia mengetahui ilmu yang berhubungan dengan perbuatannya itu, pasti dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Orang yang beramal atau bekerja seenaknya, berbuat ala kadarnya, melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang, bukan karena Allah, biasanya selalu melakukan perbuatannya itu tanpa dilandasi keyakinan dan kepercayaan yang utuh. Demikian juga ketika seseorang beramal atau berbuat sesuatu tanpa atas dasar ilmu yang benar, tidak didasarkan dengan teori-teori atau syariat-syariat yang telah ditetapkan, tanpa memenuhi syarat dan rukun dari pekerjaan itu, pasti pekerjaan itu tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Mana mungkin seseorang bisa berbuat atau beramal baik kalau dia tidak tahu ilmunya? Pasti perbuatannya itu akan penuh dengan kesalahan-kesalahan. Karena itu, dalam melakukan apa saja, terutama yang berhubungan dengan agama Islam, baik dalam hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama manusia serta alam ini, maka kita harus berangkat dari sebuah keyakinan terlebih dahulu. Keikhlasan dan ketulusan semata-mata karena Allah, tetapi pada saat yang sama kita melakukannya atas dasar ilmu yang telah kita miliki itu. Inilah makna dari amal yang ikhlas. Maka ketika Allah menegaskan bahwa kita ini diberi hidup dan mati untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya maupun amal ibadahnya. Ada tiga unsur yang harus ada di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu ilmu, iman, ilmu, dan amal. Maka akan tidak ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Bahkan naudzubillah, ilmu yang tidak bermanfaat justru akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Akan dilanjutkan oleh Mas Dani. Baik, ancaman keras bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Al-Quran dan Sunnah telah memberikan ancaman keras bagi orang yang tidak beramal padahal dia punya ilmu, atau dia mengajak kebaikan dan beramal tapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan ancaman keras tersebut adalah sebagai berikut. Lanjut. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat? Maka tidaklah kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Lanjut. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa iman, ilmu, dan amal sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ilmu, dan amal adalah landasan bagi kita berhubungan dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Jika kita tidak memiliki salah satu dari sifat tersebut, maka bukan tidak mungkin kehidupan kita akan terasa sia-sia dan tidak bermanfaat. Oke, ini akhir dari presentasi kami. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.